Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini sesuai dengan janji saya kemarin ya. Saya akan mereview ini pohon-pohon tanaman. Sebenarnya bukan secara detail untuk mereview sih, cuman memperkenalkan aja buat kalian-kalian supaya kita sedikit lebih mengenali pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang mungkin nanti akan menjadi referensi buat kalian-kalian yang nonton video ini. Ini adalah rata-rata di sini adalah tanaman jeruk ya. Oleh karena di sini cuacanya agak ekstrim ya. Udah beberapa bulan ini terhitung sejak sebelum puasa, 1 bulan sebelum puasa itu cuaca sudah ekstrim dan jarang banget hujan. Ini kebetulan di siang ini mengalami hujan, meskipun cuman rintik-rintik seperti ini lumayan lah buat nyiram debu ataupun ya paling enggak itu ini ya membasahin dedaunan seperti ini. Ini sebenarnya tanaman jeruk ini jujur agak kurang terawat ya, karena ada kesibukan lain, tapi next kedepannya akan dibenahin lagi. Ini sebenarnya bukan kepunyaan saya, tapi kepunyaan yang punya rumah ini, kepunyaan yang punya lingkup rumah yang saya tempatin. Nih yang pertama ini saya perkenalkan pohon jeruk. Ini pohon jeruk usianya mungkin sudah sekitar 3 tahun ya terhitung. Ini sebenarnya ini kemarin sewaktu masih terawat, masih ini berbuahnya itu bagus ya, gede-gede, kemudian rasanya juga manis. Cuman hanya karena keterbatasan nutrisi kali, karena nanamnya cuman pakai pot seperti ini. Ya maklum, karena ini sebenarnya kan rumah di lantai 2, jadi tidak memungkinkan untuk naruh pot yang agak lebih besar lagi, karena ya mempertimbangkan dari sisi SBL atau self walking load-nya daripada lantai permanen ini, karena hanya memang diperuntukkan hanya untuk beban yang nggak terlalu berat gitu. Memang desain waktu dulu itu hanya sebatas untuk pijakan manusia gitu aja, pijakan orang. Oleh karena tempatnya longgar, tempatnya ini dimanfaatkan untuk ya paling enggak itu buat nursery di rumah. Jadi seperti ini untuk taman rumah juga. Ini yang sebelah sana itu juga jeruk, kemudian ini juga jeruk. Semua ini sebenarnya jeruknya itu satu jenis. Ini cuman ada dua jeruk ya, jeruk keprok sama jeruk purut, atau jeruk dalam bahasa Jawa itu jeruk purut, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu mungkin jeruk yang dipakai untuk sayur itu loh ininya gitu. Terus yang di sana itu jambu, itu sebenarnya jambu biji merah dulu juga sempat berbuah, tapi ya itu tadi semuanya mengalami ini ya kendala yang sama semuanya, bahwa kendalanya adalah nutrisinya kurang. Kemudian kita mau merubah untuk ini sepertinya agak ini gitu. Just for info sih, kemungkinan besarnya kalau misalnya ada waktu dan ada kesempatan, ada kemungkinannya sama si pemilik itu akan dipindahkan ke kebun. Entah itu rencananya kapan juga belum tahu sih. Just for info sih seperti itu gitu. Sebenarnya tanahnya itu subur ya Bran, karena selain daripada diberi pupuk secara periodik,
digembur-gemburin juga sih waktu itu, hanya saja karena ruangnya terbuka seperti ini pada saat hujan, jadi terkena hembusan hujan, akhirnya si tanah-tanah ini mulai berkurang karena terkikis, kemudian terbawa arus arus air. Terbukti dengan ini rerumputan yang tumbuh liar seperti ini sebenarnya hijau sekali, bahkan mengalahkan sama tanaman intinya. Tahu nggak teman-teman, ini tanaman rumput apa? Ini sebenarnya sangat bermanfaat banget loh ini. Ini adalah dalam bahasa Jawa itu meniran. Ini tumbuh paling cepat dan paling gampang, dan setelah saya mempelajari dan membaca-baca ini referensi bahwa tanaman ini mempunyai khasiat yang sangat tinggi loh ini sebenarnya, baik itu untuk menurunkan kadar kolesterol, kemudian jantung dan sebagainya. Pokoknya sangat bagus untuk untuk penyakit-penyakit yang mungkin kronis, seperti halnya mah juga. Sepertinya juga berfungsi untuk menurunkan ini juga selain kolesterol, asam urat juga seperti ini. Karena saya pernah teman saya ini pengalaman ini ya, teman saya pada saat saya browsing gitu, kemudian teman saya itu mengalami asam urat, kemudian saya sarankan untuk merebus daun meniran ini secukupnya, buat 1 gelas. Kalau saya sarankan sih kemarin itu cukup 7 batang daun meniran ini, kemudian direbus dengan menggunakan 4 gelas teh, itu 4 gelas teh air, kemudian direbus ya toh. Setelah direbus diendapkan sampai sekitar 1 jaman lah gitu, untuk sambil menunggu dingin gitu. Kemudian air rebusannya itu kita saring, kemudian kita minum secara rutin setiap hari, di pagi hari maupun di sore hari. Baiknya sih pagi sama sore, karena memang metabolisme tubuh manusia itu kan di pagi sama di sore hari. Kalau di malam hari kan memang metabolisme manusia itu kan memang berputar pada saat istirahat gitu ya. Pada saat aktivitas mungkin metabolisme sudah berganti ini lagi ya, seperti itu gitu. Kemudian yang sana tadi udah saya infokan itu jambu. Kemudian ini juga jeruk, ini juga jeruk. Yang situ mangga. Ini mangga seharusnya kan untuk mangga seperti ini, karena dia adalah batangnya batang besar, kemudian akarnya akar tunggang, dan seharusnya memang kapasitas untuk ruang lingkup tanah dan akar itu paling tidak itu kalau dihitung dari jangkauan tingginya itu paling tidak sama dengan tingginya ya. Kalau tingginya ini lebih dari 2 meter, seharusnya luasan tanah yang disepeskan bawahnya itu memang seharusnya di 2 meter juga gitu, radius 2 meter gitu. Jadi jangkauan untuk akarnya merambat ke sisi kanan kirinya itu untuk mengambil nutrisi tanah itu banyak gitu. Jadi peluangnya untuk dapatkan nutrisi itu banyak. Ini juga jambu, ini jeruk, yang sana itu juga jeruk. Sepertinya berbuah, cuman buahnya kurang begitu karena ya itu tadi, karena kurang terawat aja gitu ya. Maklum lah, karena yang punya rumah ini kan super sibuk, banyak banyak aktivitasnya, kemudian banyak yang dikerjakannya. Jadi
ada kemungkinannya tidak ini ya, tidak sempat atau ya eh, ini terabaikan dengan kesibukan-kesibukan yang lain seperti itu. Ya itu. Ini jambu juga. Ini kemarin jambunya itu lurus waktu nanam nih sebenarnya saya ini ya nggak ikut sih, cuman menyaksikan gitu loh pada saat pertama kali menanamnya gitu. Nah ini juga rerumputan atau meniran tadi ya yang sangat lebat di sini. Kalau misalnya punya kelinci atau punya apalah binatang ini ternak yang mungkin kecil gitu, mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Ya kalau mungkin bisa dimanfaatkan kecil-kecilan untuk ini ya, untuk memaksimumkan daripada kita berobat mengeluarkan kos biaya, paling enggak untuk preventif aja buat kesehatan gitu. Nah, gitu untuk menjaga kesehatan tiap hari minum ini. Saya ini juga mengonsumsi seperti ini sih, cuman jarang gitu. Gitu. Nah, ini jambu tadi, kemudian ini jeruk. Terus yang sana ini sepertinya ini ya, cherry, buah cherry. Nah, kalau buah cherry ini sepertinya waktu itu bukan beli di ini ya. Ini karena ada seekor burung ya, yang kebetulan bawa kotoran dan biji-bijian cherry, terus tumbuh di ini, kemudian dipindah di pot itu. Sebenarnya pernah berbuah juga tuh, pernah berbuah. Itu ini jeruk, kemudian di sana jambu. Kebetulan ini jambunya sudah nggak terselamatkan lagi karena yang punya rumah ini mudik sekitar ya sudah 2 mingguan ini. Kemudian yang ngerawat itu nggak ini gitu. Saya sendiri juga punya kesibukan ini, jadi nggak begitu bisa memperhatikan untuk ya untung-untung di akhir-akhir ini sering kali terjadi hujan, mengalami hujan ya di sini. Tapi ya cuman begini, rintik-rintik seperti ini. Sebenarnya untuk bisa menembus tanah bagian tengah atau bagian bawahnya itu kecil kemungkinannya, karena nggak ini bagian atasnya aja, top soilnya aja nggak basah ya, seperti itu. Dan di sana itu jambu juga nggak terselamatkan lagi. Kemudian ini sawo Manila, teman-teman barangkali ada yang nanam juga sawo Manila di rumah. Beginilah bentuknya sawo Manila. Ini sangat ini ya, sangat rimbun ya seharusnya. Kalau misalnya space ininya, media tanamnya itu mencukupi, sebenarnya ini bisa tumbuh dengan subur, dengan lebat gitu. Cuman karena keterbatasan medianya yang enggak terlalu besar, ini cuman diameter sekitar 50 sampai 60 cm-an, kemudian ketinggian di kedalaman ini potnya itu cuman sekitar 70 cm lah, sekitar 70 cm ya, artinya asupan nutrisi itu enggak tercukupin. Terlebih kalau misalnya tidak rajin untuk memberikan tambahan nutrisi seperti pupuk-pupuk kimia atau pupuk kompos dan lain sebagainya, sepertinya juga akan mengalami hal yang sama seperti yang sudah kering-kering seperti itu. Nih juga jeruk, kemudian sana itu sepertinya kalau di tempatku itu namanya mulwo, kalau di tempatnya sampean itu apa ya? Ya mungkin saya juga nggak terlalu ngerti bahasa Latinnya apa gitu. Ini di bawahnya itu ada nanas. Sebenarnya kemarin itu sempat berbuah, cuman karena faktor cuaca dan sebagainya, akhirnya tanahnya mengering, kemudian ini ya retak gitu kan, karena nanamnya untuk nanas itu cuman di ini, media tanamnya cuman ini kemarin itu.
akhirnya mati terus dicabut di sana itu gitu. Sebenarnya sudah tumbuh apa namanya, tumbuh bakal buahnya gitu. Kemudian yang di sebelah sana itu ada terong-terongan, kemudian ada nanas, ada serainya juga sepertinya sudah sakaratul maut. Ini ada lengkuas atau laos. Iya, ini lengkuas atau laos dalam bahasa Jawanya. Terong-terongan, kemudian ada tanaman, bukan tanaman itu sebenarnya, kalau di ini rambanan yang terselip di sela-sela lengkuas itu. Jambu juga sepertinya sudah mau ini ya, mau uzur juga di sana. Sebenarnya bukan uzur secara umur, cuman karena preventifnya yang enggak ini aja, maintenance enggak terlalu diperhatikan. Yang lebih memprihatinkan lagi itu di sana, Bren. Nah, di sana itu ada jambu yang seharusnya bisa dilihat jambu itu seharusnya sudah berbunga tuh. Tinggal nunggu beberapa saat aja. Jambu itu sebenarnya udah mau ini, cuman karena yaitu kurang terawat, ditinggal beberapa ini ya, akhirnya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya hujan ini yang sebenarnya ini masih ada harapan kalau misalnya ini ada air, nanti kita coba kita siram, tapi semaksimum kita berusaha untuk ini dulu aja. Ya paling enggak ikhtiar dulu lah. Ada usaha dulu, kalau misalnya bisa diselamatkan alhamdulillah, kalau enggak ya wassalam. Nah, ini ada satu tanaman yang paling aku ini kagumi, yaitu tahu nggak teman-teman ini apa? Ini kelengkeng ya, kelengkeng. Tentunya teman-teman nggak ada yang ini ya, nggak ada yang asing lagi dengan tanaman ini, pohon ini. Pohon kelengkeng adalah salah satu buah-buahan yang tumbuh di Indonesia, dan itu sangat digemari oleh semua kalangan. Bahkan nggak ada yang berpantangan untuk memakan ini ya, buah kelengkeng ini. Kalau misalnya ada yang pantangan makan buah nanas, ada yang pantangan makan buah durian. Kalau kelengkeng ini mungkin buah sejuta umat. Makanya bisa dikategorikan buah yang lumayan mahal, karena salah satunya adalah penggemarnya yang banyak. Pengaruhnya adalah faktor itu. Pengaruhnya adalah faktor penggemarnya yang banyak, ketersediaan buahnya itu yang mungkin terbatas gitu. Karena sebenarnya buah kelengkeng ini bukan karena susah untuk ditanamnya atau jarak waktu tanam sama waktu panennya yang lama, enggak. Hanya saja ini buah kelengkeng ini sedikit yang membudidayakan gitu. Banyak orang punya lahan besar tapi tidak memanfaatkan lahannya itu, sehingga kelengkeng ini nggak semua orang mau nanam pohon kelengkeng. Entah itu ada mitosnya seperti apa, nggak tahu juga. Yang jelas nggak banyak orang mau menanam pohon kelengkeng. Padahal secara ini ya, rasa itu cukup lumayan lah. Kemudian dari keteduhan ini, rimbun daunnya bisa dipakai untuk penghijauan, untuk inilah menahan transparasi daripada sinar matahari, seperti itu. Bisa memfilter udara kotor. Nah, gitu ya. Banyak banget ya ini manfaatnya. Kemudian dedaunan pohon kelengkeng ini enggak seperti daun-daun yang lain yang mudah gugur, rontok, kemudian mengotori halaman dan sebagainya, enggak. Ini justru tahan ini ya, daunnya itu tahan, musim gugurnya itu jarang gitu. Kemudian enggak mudah patah batangnya, sehingga kuat banget ya. Kalau misalnya ada punya anak kecil di rumah, bisa untuk panjat-panjat buat media main gitu. Nah, ini juga sawo. Kalau ini namanya sawo jumbo gitu.
sawo jumbo ya, kondisi seperti ini. Sawo jumbo. Mungkin kalau misalnya ini ditanam di lahan terbuka sepertinya bagus nih. Gitu. Kemudian yang di sana itu jeruk. Kemudian ini juga jeruk. Ini hampir di sini semuanya jeruk nih, jeruk. Kecuali yang di situ ada terong, ada pandan. Cuman pandannya sepertinya sudah enggak sudah kayak mau wafat tuh, gitu. Kemudian ini juga jeruk. Nah, ini tanaman bunga. Bunga, saya juga nanam bunga ini di rumah. Cuman namanya aku lupa nih. Kalau bisa di ini sepertinya ini jenis kaktusan nih, cuman kaktus apa ya? Kulumba apa gitu namanya, kaktus lah. Gitu. Saya juga heran ini hampir mirip dengan daunannya ini hampir mirip dengan pohon beringin. Kemudian tekstur batangnya, warna dan sebagainya itu juga mirip pohon beringin gitu, mirip pohon beringin. Cuman entah kenapa ini dikategorikan masuk ke kaktus gitu. Saya kurang ini juga ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mengetahui namanya, dan kemungkinan Anda sekalian kebetulan nanam di rumah ya, mungkin silahkan komen di kolom komentar gitu. Sebenarnya kalau tanaman saya nggak begitu tahu untuk bunga-bunga seperti ini, karena saya menggemari bunga-bunga itu baru sekitar beberapa ini. Kalau tanaman-tanaman yang mungkin tanaman lokal dan sebagainya, saya mungkin masih ini ya gitu. Karena basic saya sebenarnya bukan dari pertanian atau perkebunan gitu. Basically sebenarnya dari teknik permesinan, jadi nggak begitu ya, masih awam lah mungkin seperti itu. Baik teman-teman, ini yang mungkin bisa saya share ya, seperti inilah kondisinya untuk tanaman-tanaman yang sebenarnya asik nih, tempatnya asik juga, kemudian sejuk, bisa buat nongkrong sambil ngopi. Kemudian kalau misalnya sudah waktunya ritual sholat ritual sholat ya, ini ya ibadah sholat nanti akan ada alarmnya, alarm ini ya, alarm azan, maksudnya azan. Jadi nggak akan pernah terlupakan, nggak akan pernah lengah kalau misalnya duduk sambil ngopi di sini. Cuma asik tempatnya memang sih gitu. Nah ini yang terakhir nih nggak tahu nih apa nih, pandan atau apa nih, saya kurang tahu. Pokoknya yang berjenis bunga-bungaan ini saya nggak begitu familiar dengan bunga-bungaan seperti itu. Kemudian nih palem sama beras putah ya itu tuh, beras putah. Kalau mungkin ada yang bilang itu masuk aglonema, tapi sepertinya sih bukan. Nah ini belimbing wuluh ini sepertinya juga jarang banget orang mau nanam belimbing wuluh, karena rasanya yang asem gitu. Sebenarnya manfaat belimbing wuluh itu banyak gitu. Manfaat belimbing wuluh ini sebenarnya banyak banget. Entah kenapa orang itu nggak begitu suka nanam belimbing wuluh. Nah ini tanaman liar yang mungkin nggak sengaja ditanam malah justru tumbuh bagus. Ini palem ya, sebenarnya palem bagus ini. Waktu dulu ada sih palem botol warna merah, saya ngincer banget nih palem botol warna merah itu, nggak taunya mati gitu. Padahal kalau misalnya dirawat dengan baik, palem botol warna merah itu cukup lumayan mahal loh ininya, value ininya, selnya gitu. Kita nyebrang di sana itu ada matoa. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak matoa itu apa? Matoa itu sebenarnya tanaman endemik dari Papua. Seharusnya entah, nggak tahu apa ya,
nggak tahu kok bisa ditanam di sini, itu ceritanya gimana. Yang jelas itu matoa itu asli dari Papua itu, kalau nggak salah ini loh ya. Tapi koreksi kalau misalnya ada yang lebih tahu, silahkan komen di kolom komentar, nggak apa-apa gitu. Itu oke deh, terima kasih. Mungkin itu aja dulu video dari saya yang mungkin cuman sekedar ini ya, sharing-sharing aja, bukan bermaksud untuk memberikan informasi secara detail aja. Ini hanya sebatas sharing-sharing. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin kurang berkenan dan salah dalam memberikan space-nya, mohon maaf, karena saya bukan jujur bukan ahlinya, cuman penggemar saja, penggemar newcomer sebenarnya gitu, penggemar newcomer. Jadi masih cuman penggemar, pemula lagi penggemar pemula gitu, penggemar pemula. Oke, baik, mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan Anda untuk menonton video ini sampai akhir. Bila mana ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.